lagi ngapain nih? Lagi buat PPT Sejarah Konstitusi Indonesia nih. Oh, kira-kira kamu tahu nggak awal mula dari konstitusi di negara kita tuh dari mana sih asal sejarahnya gitu? Kalau menurut aku sih sejarah konstitusi Indonesia, Indonesia memiliki sejarah konstitusi yang beragam dan dinamis. Selain menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia pernah menerapkan beberapa konstitusi lain, seperti Konstitusi Republik Indonesia Serikat, UUD sementara 1950, dan versi asli UUD 1945. Pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda menggunakan hukum dasar seperti Indische Staatsrechtling dan Rechtlimen yang mengatur lembaga-lembaga negara seperti Gubernur Jenderal, Parlemen, Mahkamah Agung, dan lainnya. Setiap pergantian konstitusi di Indonesia pun selalu dirasakan pada kebutuhan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, ini kan aku baca dari buku Hukum Tata Negara ini katanya kita kan mulai tadi yang kata kamu tadi kan yang dari Rechtlimen. Nah, kamu bisa jelasin nggak? Aku nih kurang ngerti nih yang masalah Rechtlimen. Bisa nggak kamu jelasin? Oh, kalau masalah Rechtlimen, Rechtlimen itu adalah peraturan dasar setingkat undang-undang yang dibuat oleh Raja atau Ratu Belanda dan Parlemen untuk mengatur pemerintah di Hindia Belanda. Sesuai dengan pasal 59 Grondwet Belanda, RR pertama kali diundangkan pada tahun 1855 dalam Stadsblad nomor 2 berisi 8 bab dan 130 pasal yang mengatur berbagai aspek pemerintah, termasuk kebijakan hukum yang menggunakan hukum Eropa untuk orang Eropa dan hukum adat untuk orang Eropa. Dan juga RR mengalami 4 kali perubahan nih. Pada tahun 1818, 1827, 1869, dan 1836, dan mengatur lembaga negara seperti Gubernur Jenderal, Parlemen, Volksraad, Mahkamah Agung, pengawas keuangan, dan Dewan Pertimbangan Agung. RR menjadi dasar hukum penting dalam pembentukan tata pemerintah dan hukum kolonial di Hindia Belanda. Oh, begitu. Jadi awal mula dari konstitusi di negara kita nih mulai dari Rechtlimen. Iya. Oke. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak kalau yang tentang Indische Staatsrechtling? Oh, Indische Staatsrechtling itu setelah ini RR. Ini di PPT kamu juga dijelasin kok. Ini. Jadi, Indische Staatsrechtling itu undang-undang dasar yang mengatur tentang tata negara dan pemerintahan yang ada di Hindia Belanda. Jadi, dasar pengesahannya sendiri itu melalui Stadsblad 1925 nomor 415, dan Indische Staatsrechtling itu sendiri berlaku di Hindia Belanda itu sejak tahun 1926, tepatnya di tanggal 1 Januari sebagai pengganti Rechtlimen itu sendiri. Nah, setelah adanya perubahan Grondwet atau Undang-Undang Dasar di negara Belanda itu sendiri tahun 1922. Nah, IS itu dibuat untuk menciptakan peraturan yang lebih sesuai dengan kondisi Hindia Belanda pada saat itu. Karena kan hukum itu bersifat dinamis kan, mengikuti perkembangan zaman. Jadi, setiap ada perkembangan juga Grondwet di Kerajaan Belanda, perubahan juga terjadi di Hindia Belanda, yaitu melalui Indische Staatsrechtlimen itu sendiri. Jadi, perubahan Grondwet tahun 1922 di Belanda itu secara langsung mempengaruhi sistem ketatanegaraan di Hindia Belanda. Nah, dalam pasal 1 Grondwet 1922 Kerajaan Belanda, itu Kerajaan Belanda meliputi wilayah Belanda, Hindia Belanda, terus juga ada Suriname dan Curaçao di wilayah Amerika Selatan yang menggantikan istilah kolonial pada Grondwet sebelumnya. Nah, selain itu juga sebagai konstitusi, Indische Staatsrechtling ini ternyata itu mengatur tentang ketatanegaraan dan sistem lembaga pemerintahan di Hindia Belanda. Meskipun demikian, tak semua struktur pemerintahan yang ada sebelumnya diubah. Dalam bab 6 Indische Staatsrechtling sendiri itu diatur tentang kekuasaan raja atau Van de Macht de Koning, terutama pada pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 dalam Grondwet 1922 yang mengatur bahwasannya organisasi negara di wilayah Hindia Belanda, Suriname, dan Curaçao akan diatur oleh hukum dan dalam hal tertentu kekuasaan pengaturan tetap berada di tangan raja gitu. Nah, lanjut lagi, bagaimana sih? Kita kan bertanya-tanya, kan Indonesia kan dijajah Jepang kan tahun 1942 sampai tahun 1945, benar kan? Benar. Jadi, bagaimana sih, apa sih undang-undang yang tetap dilakukan, apa yang diberlakukan pada saat zaman pendudukan Jepang itu sendiri? Nah, jadi teman-teman perlu diperhatikan bahwasanya tahun 1942 hingga tahun 1945 itu tetap diberlakukan Indische Staatsrechtling melalui Osamu Shirai, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1942. Ibaratkannya itu adalah sebuah konstitusi tapi khusus di wilayah pendudukan Jepang di Hindia Belanda itu sendiri. Nah, melalui Osamu Shirai ini Indische Staatsrechtling ini tetap diakui oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Namun
beberapa pasal itu dihapus karena bertentangan dengan Osamu Shirai itu sendiri. Artinya Jepang tetap mengakui daripada hukum-hukum peninggalan Hindia Belanda. Namun itu haruslah bersesuaian dengan hukum-hukum yang berlaku di zaman pendudukan Jepang itu sendiri. Jadi gini, IS itu tetap berlaku, tapi IS nggak boleh bertentangan dengan hukum Jepang. Selama itu tujuannya baik, tidak memberontak pada Jepang, IS tetap berlaku gitu. Walah, kalau itu makasih ya. Sama-sama. Satu lagi nih, kalau Undang-Undang Dasar 1945 gimana ya? Nah, jadi pas banget nih kalau aku berdasarkan literasi yang aku baca di buku ini. Nah, jadi kan kita sudah dijajah Jepang tuh, jajah Belanda juga, sudah mengalami perubahan dalam undang-undang. Ada tadi yang katanya Rehling Reglement yang kamu dijelasin, terus juga ada Indistat Rehling, ada juga Osamu Shirai walaupun IS masih tetap diberlakukan. Nah, jadi kalau pas saat Indonesia merdeka itu, pasca sehari setelah Indonesia merdeka itu, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia kan di SMA kita belajar tuh tentang PPKI, BPUPKI. Itu mereka mengesahkan draft Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dikukuhkan oleh KNIP. Apa itu KNIP? Jadi KNIP itu Komite Nasional Indonesia Pusat gitu, pada tanggal 29 Agustus 1945. Nah, Undang-Undang Dasar yang disahkan itu sendiri itu merupakan rancangan dari BPUPKI yang dibentuk pada 29 April tahun 1945. Nah, jadi masa Undang-Undang Dasar 1945 ini dilakukan dengan sangat cepat. Nah, kamu tahu nggak sih berapa lama untuk mengesahkan undang-undang itu sendiri? Dan menurut kamu berapa lama sih? Yang pasti lama sih kalau menurut aku ya. Kira-kira berapa lama itu? 2 tahun? Salah. Mereka mengesahkan undang-undang tersebut dalam waktu 24 jam saja. Serius ini? Ya serius dong, karena tuntutan yang mendesak untuk segera mencetuskan konstitusi. Kan kita tahu kalau saat perjuangan kemerdekaan kemarin itu kan lagi ada Perang Dunia II, Perang Pasifik segala macam. Walaupun itu kan perangnya udah berakhir, tapi kan masih panas. Makanya kita butuh segera adanya undang-undang dasar untuk mengatur tentang sistem negara kita. Bahkan Soekarno sendiri, Bung Karno yang jadi proklamator kita, itu menyebut bahwasannya undang-undang kita ini merupakan undang-undang dasar kilat atau revolusi Grondwet dalam bahasa Belandanya itu. Nah, kamu tahu nggak di naskah undang-undang kita itu ada berapa bagian? Kira-kira? 3. Lebih tepatnya 4. Yang pertama itu pembukaan, seperti yang sering kita dengar satu pacara, Undang-Undang Dasar 1945 segala macam pembukaan. Nah, yang kedua itu ada batang tubuh. Batang tubuhnya itu terdiri dari 16 bab, 37 pasal yang mengatur berbagai aspek tentang pemerintahan bernegara. Selanjutnya ada aturan peralihan, yang mana itu berisi 4 pasal mengatur transisi dari pemerintahan kolonial ke pemerintahan nasional kita. Terus juga ada aturan tambahan yang terdapat 2 ayat dan menambahkan ketentuan tambahan untuk konstitusi itu sendiri. Nah, selanjutnya gini, aturan peralihan Undang-Undang 1945 itu berfungsi sebagai jembatan transisi dari pemerintahan Hindia Belanda ke pemerintahan Indonesia. Jadi kita ini punya asas legalitasnya. Mengapa negara kita merdeka? Kita sudah punya dokumen kalau menyatakan negara kita ini sudah merdeka gitu. Nah, beberapa ketentuan penting dalam aturan peralihan itu, kamu tahu nggak? Belum sih. Yang pertama itu PPKI mengatur dan menyelenggaraan transisi pemerintahan dalam negara. Yang kedua, badan negara adalah peraturan yang tetap berlaku sampai adanya perubahan. Dan yang ketiga, presiden dan wakil presiden pertama kali dipilih oleh PPKI. Dan selanjutnya, sebelum lembaga legislatif terbentuk, presiden menjalankan kekuatan dengan bantuan Komite Nasional. Jadi teman-teman perlu diperhatikan bahwasanya KNIP pada saat itu menjalankan fungsi legislasi seperti halnya DPR saat ini. Dan pemilihan presiden itu juga bertepatan dengan hari konstitusi, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 juga itu menghapuskan beberapa peraturan dari Indistat Rehling itu sendiri. Itu seperti pembagian golongan. Kan kita tahu kan dalam pasal 131 Indistat Rehling itu mengatur tentang pembagian hukum ya, ada yang menurut golongan Eropa, Asia Timur Jauh, ada juga menurut Bumi Putra dan lain sebagainya. Itu kan kalau menurut kita sangat rasis ya, dan sangat tidak efektif kalau diterapkan di saat zaman Indonesia sudah merdeka, yang mana setiap orang itu berhak untuk mendapatkan kebebasan berpendapat dan kebebasan hak-hak yang setara gitu kan. Sejarah konstitusi Indonesia kan ini belum habis nih. Kira-kira kamu tahu nggak ya sisanya apa? Ada lagi? Kira sampai Undang-Undang Dasar 1945 saja. Iya, masih ada 2 lagi, 1 lagi. Oh ya
udah kita cari ya orang lain aja. Oh iya. Yuk kita cari ya. Ya mungkin dia lebih paham. Kalian tahu nggak ya tentang konstitusi RIS? Tahu. Kenapa nih? Kalau ngejelasin dong, soalnya aku udah bingung nih. Boleh nih mau Boleh, dijelasin sama ini nanti teman saya kita. jelasin ya. Jadi pada awal mula dari konstitusi RIS nih, pada saat kedatangan militer dari Belanda pada tanggal 25 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi. Ini memicu kemarahan nih dari para orang di area Surabaya. Hal ini terjadi karena tentara sekutu melepaskan para tahanan. Lalu berlanjut pada peperangan yang menewaskan AWS Malabi. Lalu pada tahun 1946, tepatnya Desember akhir, terjadi agresi militer Belanda yang memaksa peperangan. Hal ini mengakibatkan perang terus terjadi sampai akhirnya dibawa ke Konvensi Den Haag pada tahun 1949, tepatnya pada tanggal 27 Oktober 1949. Di Konvensi Den Haag terjadi kesepakatan jika Indonesia tidak ingin diserang lagi oleh Belanda, maka Indonesia harus merubah konstitusinya dari dari kesatuan menjadi serikat. Akhirnya Indonesia menyetujui terjadinya perubahan konstitusi. Udah paham belum? Walah, udah sih. Tapi aku masih bingung sih, soalnya kita sekarang kan pakai Undang-Undang Dasar 1945 nih. Kok semua sampai konstitusi RIS ya? Ada yang bisa jelasin nggak ya? Oh, jadi ini. Untuk sejarah yang selanjutnya itu setelah konstitusi RIS ada yang namanya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, jadi gini, saya ceritain ya sejarahnya. Perubahan dari negara kesatuan menjadi satu negara serikat dalam bentuk Republik Indonesia Serikat itu banyak ditolak oleh beberapa negara bagian. Jadi negara-negara bagian seperti Jawa Timur, kemudian Pasundan itu secara terang-terangan menolak nih konstitusi RIS dan menuntut untuk kembali ke bentuk kesatuan. Nah, pada awal Mei 1950 itu hanya negara Indonesia Timur dan Sumatera Timur yang belum menyerahkan kekuasaannya terhadap pemerintah RIS. Nah, penolakan terhadap bentuk negara serikat ini kemudian juga direspon oleh parlemen. Sehingga pada tanggal 19 Mei 1950 itu ditandatangani yang namanya Piagam Persetujuan antara Republik Indonesia Serikat dengan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk pemerintahan negara kesatuan. Piagam ini juga ditandatangani oleh Perdana Menteri RIS yaitu Muhammad Hatta dan Perdana Menteri Republik Indonesia yaitu Abdul Halim. Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, dibentuk juga panitia yang bertugas untuk merancang UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara, yang kemudian tugasnya itu diserahkan ke Badan Pekerja KNIP Republik Indonesia dan juga DPR serta dari Senat Republik Indonesia Serikat itu sendiri. Nah, lalu yang selanjutnya, naskah dari UUDS 1950 itu disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 pada tanggal 15 Agustus 1950. Nah, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini terdiri dari mukadimah yaitu 6 bab, 146 pasal dan 1 aturan peralihan. Berikut adalah strukturnya. Yang pertama atau bab 1 itu adalah tentang negara Republik Indonesia. Bab 2 alat-alat perlengkapan negara. Bab 3 tugas-tugas perlengkapan negara. Bab 4 pemerintah daerah dan daerah-daerah swapraja. Bab 5 konstituante dan bab 6 itu perubahan, ketentuan peralihan dan juga penutup. Jadi pada intinya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini dirancang sebagai landasan konstitusional sementara untuk transisi nih dari negara Indonesia Serikat menuju kembali ke negara kesatuan, karena memang dinilai bahwa konstitusi RIS atau bentuk negara Indonesia yang kemudian dijadikan negara-negara bagian itu kurang efektif, dimana mengingat keberagaman yang ada di Indonesia itu nantinya malah akan memecah persatuan yang ada di Indonesia. Lalu pada pasal 134 UUDS 1950 juga menetapkan bahwa konstituante dan juga pemerintah seharusnya segera dengan cepat menyusun undang-undang dasar yang baru untuk menggantikan undang-undang dasar sementara ini. Jadi kira-kira itu sejarah dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Jadi gitu Bal, penjelasan dari Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Jadi gimana? Bentar. Tadi kan UUDS 1950 nih. Bukannya sekarang kita udah pakai 1945 lagi ya? Itu gimana ya? Bener Bang. Sini aku jelasin kenapa bisa kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.
Setelah dibentuk dengan tujuan merumuskan konstitusi permanen, Konstituante tidak berhasil menyelesaikan tugasnya selama hampir 2,5 tahun bersidang. Konstituante tidak mampu mencapai kesepakatan untuk membuat konstitusi baru karena tidak pernah berhasil mencapai quorum 2/3 suara yang diperlukan. Kebuntuan ini semakin diperparah oleh munculnya berbagai pemberontakan di berbagai daerah seperti DITII di Aceh pada 20 September 1953 serta pemberontakan PRRI atau Permesta yang dimulai pada 15 Februari 1958. Selain itu, konflik kepemimpinan di kalangan elit politik yang tidak terselesaikan menyebabkan Wakil Presiden Muhammad Atta mengundurkan diri pada 1 Desember 1956. Menghadapi situasi genting ini, Presiden Soekarno mengusulkan agar Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 tanpa amandemen dengan 4 alasan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sebagai solusi dalam situasi kritis. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki makna simbolis yang besar sebagai perwujudan ideologi dan budaya Indonesia. Yang ketiga, struktur pemerintah yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dianggap lebih efektif. Dan yang keempat, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, rekomendasi Presiden Soekarno untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa amandemen ini menimbulkan perdebatan panas dalam Konstituante. Diskusi mengenai kembalinya konstitusi ke Undang-Undang Dasar 1945 tidak mencapai kesepakatan, menyebabkan kebuntuan yang berlarut-larut. Dalam situasi yang semakin tidak menentu, Presiden Soekarno memutuskan untuk mengambil langkah darurat dan mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Isi dekret tersebut meliputi pembubaran Konstituante karena dianggap gagal dalam menyusun konstitusi permanen. Lalu penetapan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi bagi seluruh bangsa Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara yang tidak lagi berlaku. Selanjutnya, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, utusan daerah, dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dekret ini berhasil mengakhiri periode ketidakpastian konstitusional dan mengembalikan Indonesia ke bentuk negara kesatuan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Lupa nih dari penjelasan kamu tadi, sepertinya yang terlewat, yaitu perubahan amandemen dari kita. Nah, setelah era reformasi pada tahun 1998, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen. Amandemen pertama pada tanggal 19 Oktober 1999, amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, amandemen ketiga pada tanggal 9 November 2001, dan amandemen keempat pada 10 Agustus 2002 hingga saat ini. Oh, jadi bisa disimpulkan bahwa Indonesia sekarang ini menggunakan atau memiliki konstitusi berupa Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya? Wah, benar. Nah, teman-teman, udah jelas belum? Nah, ini baru jelas nih. Kalau gini kan bisa dibuat kesimpulan ya. Jadi mungkin perjalanan konstitusional Indonesia dari masa kolonial hingga kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan upaya bangsa Indonesia dalam mencari bentuk negara yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan dari Regeringsregelmen dan Indisstaatsregeling yang didominasi oleh pemerintahan kolonial hingga akhirnya menyusun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang merdeka. Proses ini mencerminkan perjuangan bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1959 menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga negara kesatuan dan membangun pemerintah yang stabil, berdaulat dan berdasarkan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Nah, kalau gini kan udah jelas nih. Aku jadi ngerti nih buat PPT gimana. Iya, tadi juga aku dengar penjelasannya lengkap banget kan dari kamu yang bahas tentang Regling, aku Indisstaatsregeling, terus Undang-Undang Dasar 1945, terus apa lagi tadi? Konstitusi RIS, iya benar. Ya. Terus tadi ada juga UUDS 1950 Sampai dan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 dan yang terakhir tadi yang dijelasin teman kita Alfredo, pasca reformasi. Gitu. Jadi gitulah perubahan undang-undang kita dari sejak awal zaman Hindia Belanda hingga saat ini.